pagi anak-anak. Pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabar? Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Sehat ya? Swastiastu. Swastiastu. Oke. Tadi Baik, Bu. sehat ya? Swastiastu. Swastiastu. Oke. Tadi presensinya sudah diisi kah tadi di GCR-nya? Sudah, Bu. Terima kasih ya. Sebelum mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Untuk memimpin doa hari ini, Ada, Bu. ada. Silakan dipimpin doanya, Mira. Baik, semua teman-teman. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keagamaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya. Untuk hari ini, kita akan mempelajari mengenai sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, adapun tujuan pembelajaran kalian hari ini, yang pertama, nanti kalian dapat menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel dengan metode uji titik atau melihat tanda ketidaksamaan. Yang kedua, nanti kalian mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, di sini ada dua contoh dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel, contoh 1 dan contoh 2. Nah, untuk contoh 1, ada berapakah pertidaksamaan linier dua variabel di sini? Ada yang bisa? Ada 2, Bu. Ada 2. Ada Oke. 2. Oke, untuk yang contoh nomor 2, ada berapa? 3. Ada 3. Ada 3. Oke. Nah, setelah kalian melihat contoh-contoh sistem pertidaksamaan di slide, nah apa yang kalian ketahui tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel? Ada yang tahu? Sistem pertidaksamaan linier dua variabel ialah suatu sistem pertidaksamaan yang melibatkan dua atau lebih pertidaksamaan linier dua variabel. Oke, pintar. Terima kasih. Nah, selanjutnya, bagaimanakah cara kita menentukan daerah penyelesaian dari suatu sistem tersebut? Perhatikan contoh soal nomor 1. Di sini ada sistem pertidaksamaan yang terdiri dari X plus Y lebih dari 4, kemudian 3X min 2Y kurang dari atau sama dengan 6, dengan syarat di sini X-nya lebih dari atau sama dengan 0, kemudian Y-nya juga lebih dari atau sama dengan 0. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, untuk penyelesaiannya, kemarin kalian sudah belajar penyelesaian dari pertidaksamaan linier. Perhatikan di slide. Nah, dengan melihat tanda ketidaksamaan, tadi untuk yang X plus Y lebih dari 4, daerah penyelesaiannya ada di sebelah kanan garis pembatas. Nah, memakai sama dengan di pertidaksamaannya. Nah, untuk syarat X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan kuadran pertama. Nah, jadi yang paling banyak dapat arsiran, itulah daerah penyelesaiannya dia, ada di sebelah sini. Ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Akan menentukan suatu luas daerah dari sistem pertidaksamaan. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada 3Y lebih dari atau sama dengan 4X. Kemudian X kurang dari atau sama dengan 3. Dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, langkah yang kalian gunakan atau kalian lakukan yang pertama. Nah, kalian membuat gambarnya dahulu ya. Agar kalian tahu daerahnya berbentuk seperti apa, entah dia persegi kah atau segitiga kah, ya. Pertama kalian harus gambar daerah. Nih, penyelesaiannya seperti ini. Kemudian untuk koordinat titik potong terhadap sumbu X, Y-nya yang kalian buat 0. Jadi di sini 4X min 0 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan 0. Di koordinatnya di 0,0. Kemudian koordinat titik potong terhadap sumbu Y, X-nya yang kalian 0 kan. Jadi 0 dikurangi 3Y sama dengan 0. Otomatis Y-nya berbentuk apa ini? Segitiga. Segitiga. Masih ingat tentang luas segitiga? Apa luas segitiga? Alas kali tinggi per 2. Oke, alas kali tinggi per 2. Nah, nanti seandainya bangunnya berbentuk persegi, apa luas persegi? Sisi kali sisi. Sisi kali sisi. Masih ingat ya? Untuk luas-luas bangun datar ini, di sini alasnya
Coba kalian lihat, dari 0 sampai 3, berarti panjang alasnya berapa? 3. Kemudian tingginya di sini, sudahkah diketahui tingginya? 3Y itu sama dengan 0. Jadi 12 dikurangi 3Y sama dengan 0, berarti 12 sama dengan 3Y. Berarti Y-nya otomatis adalah 4. Jadi tinggi dari segitiga yang digambar itu dengan, jadi alasnya 3, tingginya 4, bagi 2. 12 bagi 2 itu hasilnya 6. Nah, jadi luas daerah dari segitiga di atas ialah 6 satuan luas. Dari penjelasan tadi, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Seperti biasa, ada petunjuk penggunaan, ada nama, kemudian ada kegiatan belajar 1, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Opsi berikut. Kemudian kegiatan belajar 3, kalian disuruh menentukan luas daerah dari sistem pertidaksamaan. Oke, Ibu kasih. Baik, Bu. Ya, Baik, silakan Bu. teman-temannya. Untuk kelompok 1, ada masalah tentang LKPD kegiatan 1, 2, 3-nya? Enggak. Nah, oke. Kelompok 2? Ya, Bu. Enggak. Masalahnya? Tidak, Bu. Enggak. Oke. Ya, Bu. Ya, yang tugas presentasi silahkan disiapkan. Iya, Bu. Share screen-nya. Untuk pertanyaan pertama itu, apakah setiap SPT LDV terdiri atas 2 atau lebih PT LDV? Yaitu jawabannya ya. Yang kedua, apakah variabel pada setiap PT LDV sama? Jawabannya tidak. Yang ketiga, berdasarkan pertanyaan nomor 1 dan 2, jelaskan apa yang dimaksud dengan SPT LDV. SPT LDV adalah suatu sistem yang terdiri dari 2 pertidaksamaan atau lebih. Lanjut ke kegiatan belajar 2. Untuk yang A, di sana pertanyaannya untuk X min Y lebih dari min 2, yaitu X min Y sama dengan min 2. Koordinat titik potong terhadap sumbu X, yaitu Y sama dengan 0. Masukkan angkanya, yaitu X min 0 sama dengan min 2. X sama dengan min 2. Jadi sama dengan 4, Y sama dengan 4. Memotong sumbu Y di 0,4. Ini gambarnya. Kurang dari sama dengan 0. Koordinat titik potong terhadap sumbu X, Y sama dengan 0, yaitu 4X min 3 kali 0 sama dengan 0, X sama dengan 0. Jadinya 0,0. Garis pembatas penuh berada di kiri garis pembatas. Dan di sana bentuknya segitiga. Untuk kelompok 2 di sini soal nomor 2 itu grafiknya kita beda, Bu. Gimana grafiknya? Tadi pada grafik untuk Y kurang dari sama dengan 4, di sana Y sama dengan 4 memotong sumbu Y di 0,4. Oke. Tapi pada jawaban namanya tadi itu ditulis pada koordinat 4,0. Oke, ya. Terus ada lagi kelompok 3? Kesimpulannya dari kegiatan belajar Ya. tersebut, kami dapat menyimpulkan SPT LDV adalah suatu sistem yang terdiri dari 2 pertidaksamaan atau lebih, memuat 2 pertidaksamaan atau lebih yang dihubungkan dengan tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Selain itu, kami dapat mengetahui langkah-langkah untuk mencari daerah penyelesaian dan garis persamaan dari SPT LDV tersebut. Pembelajaran hari ini cukup sekian, dan sebelum kita akhiri, untuk doa penutup, untuk Rega, silakan dipimpin doa untuk penutupnya ya. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pertemuan kali ini, lebih baik kita terlebih dahulu berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, program linier ya. Nanti untuk tugas dari tes siklus 2-nya, nanti Ibu share di GCR-nya kalian, silahkan dikerjakan ya. Dan untuk LKPD-nya tadi juga dikumpul perorangan di GCR-nya. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Nah.